Oke, baik. Anda record juga ya. Anda nanti record juga ya. Insya Allah Pak. Direkam Iya. ya. Anda sudah record ya. Iya Pak. Oke, baik. Kita mulai yang kedua. Kedua ini Pak, namanya Pak Abidin ya. Iya Pak. Abidin. Oke, baik. Pak Abidin sehat-sehat ya. Ya, Alhamdulillah Pak. Oke, baik. Ini sehat jasmani ya. Ini Anda sehat jasmani ya. Supaya lebih sehat lagi rohaninya, ya. Ini coba saya minta Anda mengawalinya ujian komprehensif hari ini dengan Anda melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Anda silakan buka Al-Quran. Iya Pak. Silakan Anda buka, ngambil salah satu surah di dalam Al-Quran, dibuka saja di tengahnya itu. Ya. Dapat surat mana Anda bacakan ayatnya, cukup 5 saja. Iya Pak. Silakan, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Oke. Baik, ya. Sebelum kita lanjut lagi ya, Pak Abidal, ya. Ya, ya Pak. Sebelum kita lanjut, saya ingin pastikan Anda bisa merekam. Anda sementara merekam sekarang, merecording. Iya Ada Pak. Iya, rekornya? iya Pak. Ada ya? Iya. Oke, baik, baik, baik. Sekarang saya minta Pak Abidal, Pak Abidin ya, Pak Abidin. Silakan Anda tadi sudah mengaji ya, bagus. Ya. Saya minta Anda menuliskan yang Anda bacakan tadi itu salah satu ayatnya itu Anda tuliskan. Lalu tunjukkan pada saya. Oh iya Pak. Halo, iya. Halo. Iya, iya bisa juga. Iya, iya. Bisa juga. Iya.
Oke, Oh, silakan sudah Pak. ditunjukkan. Ya, Ya, tunjukkan, saya ingin lihat. bisa dilihat Pak. Ini anunya itu apa? Coba tuh nggak bisa kelihatan. Oke, oke, oke. Bagus, bagus. Ya, Oke, baik. Kita lanjut ya, Pak Abidin. iya Pak. Kita lanjut. Eh, saya ingin tahu seberapa dalam ya, seberapa jauh pemahaman Anda, penguasaan Anda di dalam penyusunan perangkat pembelajaran itu atau modul ajar itu, kan harus Anda pahami dulu di dalam hal melandasi sebuah penyusunan perangkat pembelajaran atau modul ajar itu harus didasari pada konsep-konsep dan teori-teori belajar, teori-teori pembelajaran. Nah, saya minta Anda untuk bisa mengemukakan teori-teori belajar ya sebagai bagian untuk melandasi penyusunan modul ajar. Iya, Silakan, Anda bisa menjelaskan, menyebutkan dan menjelaskan seperti apa teori-teori itu. Silakan. iya. Yang pertama Pak, yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah di mana teori ini eh, lebih mengutamakan proses daripada eh, hasil. Kemudian yang kedua adalah teori kognitif. Eh, teori kognitif ini artinya lebih mengutamakan proses daripada hasil, Pak. Kemudian yang ketiga, eh, teori eh, humanistik. Ya. Teori humanistik ini artinya memanusiakan manusia. Ya. Artinya bagaimana manusia itu dapat menerapkan hal-hal yang baik dalam kehidupannya atau dengan kata lain dapat menghargai orang lain. Kemudian teori teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik di sini artinya bagaimana anak-anak itu mampu belajar mandiri, kooperatif, atau biasa juga kalau saya tidak salah Pak, biasa juga disebut dengan eh, teori apa namanya, metode kontekstual, ya. Kemudian ya kurang lebihnya seperti itu Pak. Tadi berapa teori tadi disebutkan tadi? Empat Ada ya? 4 Pak. Empat teori ya? Empat teori yang Anda bisa kemukakan itu. Memang Pak Bidin memang penguasaan terhadap teori itu menjadi penting ya sebagai bagian sekali lagi sebagai bagian dari landasan di dalam hal menyusun perangkat ya atau modul ajar itu. Itu penting harus dikuasai betul itu teori-teori pembelajaran itu menjadi modal utama seorang guru itu harus memahami betul kedudukan daripada teori-teori tadi itu. Ya, Pak. Sebab dalam pembelajaran kalau kita tidak dilandaskan pada konsep konsep atau teori belajar, maka saya yakin dan percaya tujuan pembelajaran itu akan kemana-mana itu, karena memang tidak bersesuaian dengan dengan teori-teori belajar yang dikemukakan. Nah, yang berikut terkait dengan itu pula, Pak Abidin, ya, karena dia menjadi teori tadi menjadi bagian daripada landasan utama, fondasi utama di dalam penyusunan modul ajar. Tentu di dalam penyusunan modul ajar itu harus ada yang namanya terkait dengan soal pengembangan pembelajaran yang terkait ada 5 hal di dalamnya ya. Di antaranya adalah ada TP ya, tujuan pembelajaran ya. Ini kan di dalam MBKM-nya ya. Kemudian ada TAP-nya ya. Sorry, ada ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya seperti apa. Lalu ada TPACK.
Ada TPACK, kemudian ada PBL-nya, ya, Problem Based Learning, dan ada PJBL, ya, Project, ya, Problem Based Learning. Nah, saya minta kepada Anda untuk bisa menjelaskan secara detail seperti apa itu, ya. Eh, Tujuan pembelajaran itu seperti apa, tujuan penjelasan seperti apa, TPACK-nya seperti apa, PBL dan PBJL-nya seperti apa. Silakan. Tujuan pembelajaran itu Pak adalah eh, hal-hal yang harus dicapai oleh siswa. Ya. Kemudian ATP itu adalah alur alur tujuan pembelajaran, artinya apa-apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Kemudian TPACK di sini adalah adanya perpaduan antara pembelajaran dengan teknologi, misalnya teknologi komputer, YouTube, media sosial lainnya, pengetahuan teknologi pedagogik dengan teknologi komputer, media, media lain, eh, YouTube dan lain sebagainya dalam pembelajaran. Ya, kemudian PJBL, PJBL itu artinya proyek basic learning, artinya pembelajaran yang berbasis proyek. Kemudian PBL artinya problem basic learning, artinya pembelajaran yang berbasis masalah. Ya. Kemudian ya saya kira sementara Pak. Oke, baik. Terkait dengan soal ini ya, ini Anda punya kaitan erat ya antara tadi ada teori belajar yang tadi yang Anda sudah pernah kemukakan, lalu ada kaitannya dengan pengembangan perangkat pembelajaran itu. Kan salah satu yang ada di dalamnya itu kan berkaitan dengan soal PBL dan PJPL. Saya minta kepada Anda, bisa enggak Anda mengaitkan tentang soal katakanlah problem based learning itu dan PJBL itu project based learningnya itu terkait dengan konsep moderasi beragama yang hari ini menjadi salah satu konsentrasi kementerian itu untuk bagaimana setiap peserta didik itu harus betul-betul tertanam sifat daripada pemahaman terhadap konsep moderasi beragama. Dalam kaitannya tadi, Anda bisa kaitkan itu dalam eh, pembelajaran itu. Ya. Kalau saya Pak, dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model PBL, problem berbasis planning, kita lihat dulu masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat, misalnya masalah moderasi beragama, kurangnya toleransi dalam beragama. Ya, kalau saya ambil dari pembelajaran, maka itu saya jadikan sebagai ATP ya, artinya bahwa dalam pembelajaran itu yang menjadi pokok permasalahan adalah masalah moderasi beragama, kurangnya saling menghargai dalam beragama, kurangnya kita saling menghormati dalam antar umat beragama. Dalam pembelajaran itu, Pak, saya berusaha untuk bagaimana siswa menemukan, mencari sendiri melalui program, melalui apa namanya, permasalahan yang ada. Siswa mampu mencari permasalahan dan mengatasi permasalahan itu, kemudian sebagai seorang guru maka saya harus mampu mengarahkan bagaimana mencapai tujuan itu. Ya. Contohnya bagaimana siswa itu mampu mengamalkan nilai-nilai dalam saling menghargai dalam kehidupan, dapat mengamalkan nilai-nilai Al-Quran atau dapat mampu mengamalkan Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Ya. Dan mampu mengamalkan itu, Pak. Itulah tujuan akhir pembelajaran. Hmm. Hmm. Ya, jadi yang kalau kalau dia problem problem eh, problem based learning itu sebetulnya sesungguhnya apa? Kegiatan intinya di situ apa? Eh, Yang kalau PBL-nya.
kalau profil bebas planning itu berbasis masalah. Artinya bagaimana kita seorang guru mampu mengorganisasi siswa untuk belajar. Kemudian setelah itu kita bentuk-bentuk kelompok, ya kelompok diskusi bagaimana mengatasi masalah itu yang muncul dari pembelajaran itu. Kemudian setelah kita mampu mengarahkan beliau dan para siswa itu berdiskusi mencari solusi itu, kemudian kita berusaha untuk kita menampilkan ya siswa tersebut menyampaikan apa yang jadi hasil diskusinya itu, ya. Kemudian setelah itu kita mengevaluasi atau menganalisis hasil yang kita dapat, hasil yang didapatkan oleh siswa tersebut. Ya, kalau project basic learning-nya apa? PBJBL-nya? Eh, Kalau project based planning artinya berbasis proyek, artinya kita seorang guru harus mampu memberikan pertanyaan yang mendasar kepada siswa, ya, tentang masalah itu, tentang proyek yang harus dikerjakan, ya. Kemudian bagaimana kita seorang guru mampu mendesain, mampu merencanakan, kita mengarahkan kepada kelompok, ya, siswa, kelompok siswa tersebut eh, kita Contoh mampu di project PJBL-nya kayak apa itu? Contoh konkretnya. kalau dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita menyelesaikan suatu pekerjaan, Pak. Misalnya dalam pembelajaran itu eh, saya pernah coba itu mengenai bagaimana cara eh, menyelesaikan proyek pembelajaran di bidang zakat. Zakat misalnya bagaimana cara kita menentukan eh, apa nih, bagaimana siswa itu membuat suatu proyek dengan inisiatif sendiri untuk untuk mendapatkan tujuan pembelajaran itu. Bagaimana siswa itu mendesain sendiri perencanaan proyek itu. Bagaimana 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 siswa itu mampu menjadwal sendiri kapan proyek itu dilaksanakan. Kemudian setelah itu kita seorang guru bisa atau mampu mengevaluasi atau memonitoring dari pekerjaan proyek itu, Pak. Hmm. Setelah itu apa lagi? Setelah selesai pekerjaan itu, Pak, kita seorang guru harus mampu mengevaluasi pekerjaan itu dan tindak lanjutnya. Hmm. Oke, baik. Kita pindah yang berikut lagi, Pak Abidin. Di dalam modul ajar ya, atau perangkat pembelajaran. Ya, istilahnya sekarang kan perangkat pembelajaran itu istilahnya sekarang modul ajar ya. Di dalam modul ajar itu ada beberapa komponen-komponen penting ya. Di antaranya ya, kalau tadi di dalam pengembangan perangkat, pengembangan pembelajaran, ini sekarang pada komponen perangkatnya. Pada komponen perangkatnya itu kan ada 5 ya, ada 5 poin penting yang harus ada itu. Di antaranya adalah tujuan tadi, kemudian ada materi ajar, ada metode, kemudian yang keempat ada media dan LKPD-nya. Lalu yang terakhir itu ada instrumen asesmen, ya. Instrumen penilaian yang mengembangkan critical thinking-nya, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Saya minta kepada Anda pada poin kelima itu di dalam instrumen asesmennya itu
bagaimana Anda bisa mengembangkan yang namanya critical thinking tadi, kreatif, kemudian reflektif dan decision making? Silakan. Dalam pengembangan evaluasi, misalnya critical thinking itu eh, biasanya kita menggunakan taksonomi Bloom, kemudian yang biasanya itu C4-nya itu menganalisis, Pak. Ya. Terus? Eh, Kemudian kita harus seorang guru harus mampu memberikan eh, mengerahkan siswa bagaimana mampu berpikir eh, tingkat tinggi. Apakah melalui asesmen dengan menggunakan kata-kata C4, menganalisis dan lain sebagainya. Misalnya di dalam Al-Quran ada hukum-hukum bacaan yang harus kita eh, berikan pemahaman kepada siswa. Misalnya ini namanya izhar harfi, ini namanya ikhfa, ini namanya apa namanya? Ini namanya isyar syafawi. Maka kita bacakan dulu kepada siswa itu, kemudian siswa itu harus berpikir ya mana saja hukum bacaan yang harus diperhatikan dalam ayat tersebut. Artinya Ya. menganalisis hukum bacaan dalam setiap ayat. Kalau yang creative thinking seperti apa, Pak? Creative thinking itu. Artinya siswa itu harus mampu berbuat sesuai yang diharapkan. Ya, Sesuai yang, berbuat apa, Di? ya Pak, Ya, berbuat apa itu? Kreatif itu kan ada sesuatu, kreativitas berpikirnya anak seperti apa itu? misalnya Pak mampu berpikir bagaimana menyelesaikan soal itu, asesmen itu dengan baik, soal-soal yang telah ditanyakan. Ya, ya, coba kaitannya dengan soal anu ya. Coba saya minta dalam kaitannya soal tadi ada moderasi beragama ya. Contoh-contoh kasus itu, misalnya soal berpikir thinking itu apa, critical thinking tadi ya, refleksi, kemudian eh, apa refleksi, kemudian decision makingnya itu. Dalam konteks-konteks seperti itu apa yang Anda bisa contohkan dalam moderasi beragama itu yang dituangkan di dalam sebagai bagian dari pembelajaran dan asesmen itu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut berikut. Saya lagi masih pada soal pendalaman dan penguasaan Anda terkait dengan soal materi ajar esensial, ya, atau advanced material, ya, bermana tentang bagaimana konten itu, apanya, lalu apa kontennya apa, ya, ini dalam hal um, apa pendalaman terhadap penguasaan materi ajar, gitu, ya. Di antaranya itu apa kontennya seperti apa, filosofisnya seperti apa, ya, prosedurnya seperti apa. Nah, terkait dengan dimensi-dimensi tadi, materi ajaran tergabung itu dalam dimensi pengetahuan. Ada yang sifatnya pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, ada pengetahuan yang sifatnya prosedural dan dengan metakognisi. Anda bisa menjelaskan itu? Yang pengetahuan yang sifatnya faktual gitu. Yang konseptual seperti apa, yang prosedural seperti apa, dan metakognisinya seperti apa. Silakan Pak Bidin. Pembelajaran yang faktual itu adalah pembelajaran, kalau nggak salah Pak, pembelajaran yang nyata yang ada di masyarakat. Kalau konseptual itu sesuai dengan Yang konsep. faktual itu contohnya apa, Pak? Faktual contohnya apa yang ada di masyarakat?
Ya contohnya Pak, bagaimana kita, contohnya dalam pembelajaran zakat Pak. Dalam pembelajaran zakat kita harus mampu memberikan contoh atau memberikan apa atau dengan kata lain melibatkan siswa itu. Iya. Terus kalau yang konseptual seperti apa itu? Kalau konseptual mungkin hanya berdasarkan pada teori-teori Pak. Ya misalnya apa? Anda bisa kemukakan enggak? Misalnya apa? Misalnya masalah pengertian zakat. Oke. Terus Kalau kalau yang proseduralnya seperti apa yang proseduralnya? kurang tahu juga Pak. Ya, oke, baik. Berikut. Anda bisa enggak mencontohkan bagaimana materi ajar yang bermuatan HOTS itu seperti apa? Kalau materi ajar yang bersifat HOTS itu Pak, misalnya eh, menganalisis Pak. Misalnya seperti sampaikan tadi, dalam membaca ayat Al-Quran itu salah satu yang harus ditekankan kepada siswa bagaimana mampu menganalisis atau mampu mengetahui hukum-hukum bacaan dalam ayat tersebut. Misalnya di dalam eh, bacaan Quran surah Al-Ikhlas ada hukum bacaan eh, qalqalah Pak. Bagaimana siswa itu mampu berpikir menganalisis hukum bacaan yang ada dalam surah itu. Coba Anda contohkan enggak? Misalnya hukum kol-kola seperti apa? Kol-kola Misalnya, itu kan banyak. ya, eh, kalau qalqalah itu Pak, misalnya di dalam Al-Quran surah, saya lihat Quran dulu Pak. Misalnya ini Pak ada surah Al-Ikhlas, ya, bacaannya ayat pertama Qul huwallahu ahad. Ada hukum bacaan di situ qalqalah kubra ahad. Kemudian Allahus Samad ada Tata lagi terdiri menguji, dari tata lagi menguji, saya lagi menguji. hukum Ya, bacaan terus gimana gimana? qalqalah kubra juga Pak. Kemudian ayat yang ketiga lam yalid wa lam yulad. Bagaimana siswa itu menganalisis hukum bacaan yang ada di dalamnya. Misalnya ada hukum bacaan di sini lam yalid berarti mim mati bertemu dengan ya, maka termasuk izhar syafawi, maka harus dibaca dengan izhar. Artinya harus dibaca dengan jelas, terang, tidak boleh didengungkan. Kemudian lid di sini adalah qalqalah sukra. Bagaimana siswa mampu mengetahui itu? Hmm. Ya, coba Anda bisa contohkan enggak salah satu apa ini dalam instrumen asesmen yang penilaian. Eh, ada enggak apa namanya eh, salah satu contoh surat lah apa maaf bukan surat soal itu soal yang berorientasi HOTS itu seperti apa coba Anda bisa contohkan enggak? Ya, izin dulu Pak. Laptop lobet sebentar. Ya, Pak. Eh, tuliskan dan jelaskan hukum bacaan. Tuliskan dan jelaskan hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat yang kedua dan ketiga. Itu menurut Anda HOTS itu ya?
Itu Pak Bidin, itu menurut Anda itu hoax ya, pertanyaan hoax ya? Iya, Pak. Itu menurut Anda itu pertanyaan hoax ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini kalau hoaxnya itu di kelas berapa itu? Eh, kalau saya Pak itu kelas kelas 5 6 Pak. Kelas 5 6 itu menjelaskan atau menyebutkan atau membedakan apa? Biasanya itu Pak menjelaskan Pak. Menjelaskan Meng, itu eh, masuk meng, oh ya, di meng, kalau kalau di, di eh, menganalisis Pak, menganalisis. ya, makanya itu kalau di taksonominya kan C berapa itu? Kalau menganalisis itu Pak C C4 Pak. Itu untuk kelas di atas ya, kelas Iya 6 Pak. ya. Iya. Oke, baik. Saya ingin tahu lagi eh, pada Anda, Pak Bidin. Anda pahami enggak tentang soal kemampuan merancang modul project? Ya, yang mulai dari menyusun tentang penyusunan profil, tujuan, aktivitas, asesmen, Eh, rancangan project P5 itu. iya. Biasanya itu Pak, kalau nggak salah itu mulai dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu bertakwa kepada Tuhan yang mandiri, gotong royong, mandiri, gotong royong, mandiri, kreatif dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah tujuan pelajar Pancasila. Ya, maksudnya tadi ya. Kemudian menentukan langkah-langkah kegiatan kegiatan pembelajaran. Ya, misalnya apa saja yang kita lakukan, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan dalam eh, mencapai alur tujuan pembelajaran itu. Itu langkah-langkah pembelajaran. Kemudian eh, setelah itu selesai itu Pak, kita mengadakan eh, evaluasi asesmen Pak. Ya, itu seperti apa itu? Asesmen itu terdiri dari beberapa komponen. Eh, asesmen asesmen awal, ya, kemudian asesmen formatif, asesmen sumatif. Itu bedanya seperti apa itu, Pak? Kalau asesmen asesmen formatif dilaksanakan pada saat eh, dalam proses pembelajaran. Kalau asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran, Pak. Hmm. Oke. Jadi tadi perancangan project P5 itu sudah jalan ya? Eh, Kalau sekolah saya, Pak, belum diterapkan ini, Pak. Kemudian untuk pembuatannya eh, belum selesai juga, Pak. Baru bisa dibaca-baca. Iya. Jadi infonya Anda baru tahu ya, baru Iya, tahu tentang modul project itu yang project P5 itu ya. iya, Pak. Kan sebetulnya berarti di sana belum ada satupun di sekolah ya, oleh pihak sekolah maupun gurunya yang mulai mendesain-desain tentang itu ya, Iya, rancangan project P5 itu ya. belum, Pak, karena ini masih penggunaan kurikulum ke-13. Oh ya. Tapi lambat laun itu harus ya, lambat laun itu pasti juga menjadi tuntutan pada setiap guru untuk harus bisa merancang dan menguasai project P5 itu ya, di modul project ya. Itu Iya, Pak. itu ya. Ya. Iya, Pak. Baik, yang berikut kita masih lagi eh, masuk pada hal lain. Pak Abidin, salah satu tuntutan kepada guru itu adalah bagaimana kemampuan melakukan riset, ya, kemampuan melakukan penelitian, ya, bahasanya. Ya. Riset dalam hal ini
terkait dengan soal riset pada pembelajaran atau yang disebut dengan PTK, ya, penelitian tindakan kelas, atau yang kita kenal dengan apa namanya action research, ya. Ini mesti dan wajib dilakukan oleh setiap guru dalam rangka untuk melihat dan mengukur sejauh mana ketercapaian kinerja seorang guru di dalam menuntaskan pembelajaran, juga termasuk pencapaian hasil prestasi dan hasil belajar anak. Nah, saya ingin mendalami lebih jauh pada saudara. Untuk saat ini, Anda kan pasti sudah mendesain, ya, atau merancang PTK. Nah, saya ingin tanya, kira-kira menurut Anda PTK itu seperti apa? Tujuan Ya, Anda melakukan PTK itu apa sebetulnya? ya. Eh, PTK itu saya laksanakan penelitian tindakan kelas itu saya laksanakan dengan tujuan eh, kalau saya Pak, saya mencari kekurangan yang ada pada diri saya. Apakah metode selama ini yang saya gunakan sudah benar atau salah? Mencari apa yang menjadi, misalnya dalam apa namanya? Misalnya dalam kelas itu selalu mendapatkan nilai yang kurang bagus. Maka salah satu cara yang saya lakukan adalah bagaimana saya melakukan penelitian, ya, untuk mengetahui apa kelemahan saya dan apa kelebihan yang saya miliki. Apakah metode yang saya gunakan selama ini sudah benar atau perlu perbaikan? Ya, karena PPTK itu dilaksanakan karena adanya masalah yang ada di dalam kelas, dalam mengajar, untuk meningkatkan kompetensi guru itu. Oke, jadi untuk saat ini PTK yang Anda desain itu apa dia? Lebih ke arah mana? Lebih ke arah pada perbaikan kinerja guru atau pada hasil belajar peserta didik? Kalau saya Pak, saya lebih mengarah dulu kepada peserta didik. Bagaimana meningkatkan kemampuan peserta didik itu? Karena saya lihat buat PTK itu untuk mencari bagaimana peningkatan prestasi, bagaimana peningkatan dalam belajar siswa itu. Caranya bagaimana? Yang Anda saat ini yang Anda susun itu apa sekarang itu? Yang saya lakukan itu di proposal itu melalui model pembelajaran proyek based learning, Pak. Apa judulnya? Apa judulnya? Variabelnya apa? Judulnya itu meningkatkan prestasi belajar siswa melalui model PJBL. Jadi variabelnya di situ adalah peningkatan prestasi siswa. Saya berusaha untuk meneliti di situ apakah PJBL yang saya gunakan dapat meningkatkan prestasi siswa melalui pembelajaran proyek di kelas 6. Oke, kalau bicara prestasi itu kan ada dua, ya. Yang PJBL ini, oke, katakanlah modelnya pendekatannya kan pakai metode PJBL atau model PJBL dalam meningkatkan prestasi. Ada hal yang menarik yang perlu saya tanya itu. Di pendekatan PJBL terkait dengan soal prestasi, prestasi itu kan ada dua. Ada prestasi yang sifatnya akademik dan non akademik. Itu yang mana itu? PJBL-nya diorientasi kemana? Akademik atau non akademik? Akademik Pak, di dalam pembelajaran itu dalam ruang lingkup mata pelajaran. Misalnya pendidikan agama Islam bagaimana meningkatkan eh, nilai yang bagus pada anak-anak kita dalam pembelajaran PJBL. Itu yang saya teliti Pak. Apakah dalam pembelajaran PJBL ini dapat meningkatkan nilai anak tersebut dalam pembelajaran?